Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Kinect ID. Jadi di awal tahun ini gue itu sempat ganti monitor dari 24 inch ke 27 inch. Yang tepatnya gue ganti ke BenQ IX 2780Q yang pernah gue review. Kalau misalnya kalian nonton, kartnya ada di atas sini. Dan monitor itu bisa dibilang adalah sebuah monitor 27 inch 1440p, refresh rate-nya 144Hz, panelnya IPS, yang bisa dibilang sangat versatile banget buat kebutuhan gue untuk kerja, mulai dari editing video, editing foto, lalu main game juga nggak masalah karena refresh rate-nya itu udah 144Hz. Tapi kalau ngomongin soal harganya, memang si BenQ IX 2780Q ini memang bukan untuk semua orang targetnya, dan maka dari itu BenQ merilis si IX 2710 yang ada di belakang gue sini, yang sebenarnya punya banyak kesamaan dengan si IX 2780Q, tapi punya harga yang lebih terjangkau karena dia itu resolusinya Full HD. Tapi di sisi lain juga punya beberapa kelebihan yang sebenarnya gue berharap kalau monitor yang gue pakai ini punya fitur yang sama, beberapa fitur yang sama kayak yang ada di AX 2710 ini. Nah, dengan rilisnya monitor ini, BenQ bisa dibilang melakukan sebuah ekspansi atau menambahkan sebuah brand baru yang namanya Mobius yang ditargetkan untuk casual gaming. Dan nantinya si lineup Mobius atau WX ini bakalan monitornya menggunakan panel IPS yang untuk entertainment, untuk kebutuhan akurasi warna semuanya udah oke, dan untuk main game juga udah oke karena refresh rate-nya udah tinggi. Jadi ya monitor atau bisa dibilang lineup yang Mobius ini sangat versatile banget untuk semua kebutuhan. Dan sementara untuk lineup si Zoe itu memang dikhususkan untuk competitive gaming, makanya dia itu menggunakan panel TN yang membutuhkan respons time lebih cepat. Oke, jadi langsung aja gue bahas soal BenQ IX 2710 ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe channel ini, karena kedepannya gue masih akan nge-review barang-barang yang keren lagi dan ngebahas topik-topik yang seru lagi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi kalau misalkan channel ini ada update video. Oke, jadi monitor ini ada di harga 5 jutaan, dan menurut gue sih harganya udah cukup bagus untuk monitor kelas 27 inch Full HD 144Hz, panelnya IPS, dan ada segudang fitur yang hampir semuanya udah ada di IX 2780Q yang harganya jauh di atasnya. Jadi meskipun resolusinya cuma Full HD, tapi fitur-fitur yang ada di versi monitor 8 jutanya itu tetap ada semua, dan bahkan ada yang diimprove. Cara rakit si monitor ini seperti biasa sangat gampang, kurang lebih sama kayak monitor pada umumnya. Bahkan gue sendiri nggak baca manualnya udah bisa pasang sistemnya ini. Tapi kalau kalian bingung, ya kalian selalu bisa baca buku manualnya kalau kalian mau. Untuk keseluruhan desainnya sih sebenarnya mirip sama si IX 2780Q, yang mana ketiga sisinya ini bezel-less, sementara bawahnya itu ada dagu yang fungsinya sebagai sensor cahaya gitu, yang nanti akan gue jelasin. Dan bedanya di X2710 ini, di bagian bezel bawahnya itu polos warna hitam plastik aja, dan gak ada pattern-pattern bulatnya sama sekali. Tapi ya ini balik lagi ke preferensi desain aja. Secara keseluruhan monitor ini kelihatan minimalistik sekaligus futuristik karena standnya itu menurut gue sangat cakep banget. Ditambah lagi ada aksen orange-nya itu, jadi gak ngebosenin kalau warna silver doang. Dan standnya juga udah sturdy banget buat nopang berat dari si monitor ini, dan gak goyang-goyang juga. Lalu angle adjustment dari monitornya juga udah sangat enak banget dan fleksibel, bisa dinaik turun, bisa detail, pivot, cuman gak bisa dibikin portrait aja. Cuma untuk pemakaian gue sih, gue gak masalah sama sekali. Jadi untuk masalah fleksibilitas, monitor ini udah tergolong sangat baik banget. Untuk urusan port di sini udah cukup lengkap, ada dua HDMI 2.0 dan DisplayPort 1.2, ada jack audio dan power connector. Dan buat kabelnya di sini kita ada dikasih HDMI 2.0 dan kabel power. Buat kabel manajemennya di sini kita bisa ngelewatin bagian bawah standnya, dan lebih enak lagi kita ada dikasih satu penutup port di bagian belakang supaya belakangnya ini nggak berantakan dan kelihatan lebih clean. Lalu buat OSD controlnya kita bisa pakai dua buah tombol, yang satu tombol power dan satu lagi untuk input, dan ada satu buah joystick supaya kita bisa akses semua OSD controlnya. Untuk OSD-nya di sini cukup unik karena di menu awal itu kita dikasih semacam quick menu untuk kita bisa adjust kurang lebih 3 menu tergantung dari color mode yang kita pilih. Karena ada beberapa color mode itu beda-beda quick menunya. Baru setelah kita lewatin quick menu ini, di bagian bawah itu kita baru bisa akses semua menu di OSD-nya, dan di OSD seperti biasa kita bisa adjust semuanya mulai dari brightness, color temperature, kontras, ganti color mode, adjust fitur color vibrance, back equalizer, dan semuanya sesuai dengan preferensi kalian masing-masing. Nah, untuk spesifikasi lainnya, monitor ini punya tingkat brightness 400 nits, kontras rasionya 10:1, pixel density-nya 82 ppi, jadi udah cukup desain untuk sebuah monitor 27 inch yang resolusinya itu Full HD. Cuma memang sebenarnya balik lagi ke jarak pandang dari monitor kalian ke kalian sendiri. Kalau jarak kalian pas sih nggak bakal kelihatan pixelated. Tapi kalau misalnya kalian udah niat beli monitor 27 inch sih, harusnya kalian udah siapin meja yang cukup lebar untuk si monitor ini. Lalu untuk fitur-fiturnya sendiri, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau monitor ini punya fitur-fiturnya sebenarnya udah ada di versi yang 8 jutanya. Seperti HDR, yang dimana BenQ punya HDR proprietary mereka sendiri, yang mereka namain itu HDRI. Dan HDRI ini menurut mereka bisa memberikan kualitas gambar dan warna yang lebih jernih dan realistis, terutama di scene yang gelap, dan tetap bisa kasih kualitas gambar yang crispy. Karena biasanya di mode HDR biasa itu dia kadang
menyamaratakan semua scene dan kadang bikin gambarnya jadi kelihatan over exposure atau kadang di area yang gelap itu kelihatan nggak crisp atau terlihat noise. Dan setelah gue coba sih memang fitur ini cukup oke dan sering gue pakai juga untuk nonton film atau main game yang support dengan HDR supaya kualitas gambar dan juga warnanya itu lebih bagus kalau dibandingkan sama mode HDR biasa ataupun nggak pakai sama sekali. Dan mode HDR ini bisa kalian nyalain dengan tombol yang ada di sebelah ujung sana supaya lebih gampang kalian akses. Lalu seperti biasa di monitornya BenQ itu ada fitur yang namanya Eye Care yang dimana dia bisa nge-adjust color temperature dan juga brightness dari si monitor ini tergantung dengan kondisi pencahayaan dari ruangan kita. Jadi kalau misalkan di ruangan kita itu lagi gelap, dia akan nurunin sendiri brightness-nya, dan kalau misalkan di ruangan kita itu lagi terang, dia akan naikin sendiri brightness-nya tergantung dari cahaya yang ada di ruangan kita sendiri. Dan untuk light meter atau sensornya itu posisinya ada di bagian bawah atau di bagian dagunya itu, jadi kayak ada sensor di bagian tulisan BenQ-nya. Dan menurut gue ini adalah salah satu fitur yang sangat berguna banget. Jadi kalau misalkan kita lagi main game atau misalkan kita lagi di depan PC lama-lama, mata kita itu nggak capek atau nggak sakit lah untuk jangka panjang. Dan selain itu ada fitur yang namanya anti blue light filter yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian mau. Selain itu monitor ini built-in speaker yang dibikin sama Trevolo yang totalnya itu ada 2 speaker masing-masing 2,5 watt. Di sini kualitas speakernya bisa dibilang nggak cuma sekedar ada doang kayak di monitor atau speaker monitor built-in yang biasanya itu ada. Di sini suara atau clarity-nya bisa dibilang udah cukup bagus, lalu powernya juga cukup besar, at least di ruangan gua. Lalu di volume gede juga dia nggak pecah sama sekali. Dan ya, tapi paling minusnya karena dia nggak built-in subwoofer juga, jadi bassnya itu kurang present, nggak kayak speaker built-in monitor yang ada di EX2780Q yang gue pakai. Tapi ya gue sebenarnya nggak expect juga kalau sebuah monitor itu punya speaker built-in yang bagus kualitasnya. Tapi ya di monitor ini punya kualitas yang oke kalau dibandingkan sama monitor-monitor lain yang speakernya itu biasanya cuma sekedar ada doang. Nah buat panel sendiri sebelumnya gue udah bilang juga kalau monitor ini menggunakan panel IPS, punya refresh rate 144Hz, dan response time-nya itu 1 millisecond MPRT atau tepatnya 2 millisecond gray to gray. Tapi menurut gue udah sangat wajar banget karena ini adalah IPS panel, ini mana fokusnya sebenarnya di akurasi warna dan juga view angle yang luas. Dan buat masalah akurasi warna, monitornya punya color gamut 99% sRGB menurut mereka. Jadi buat keperluan entertainment sampai ke editing foto atau video, monitor ini udah sangat sanggup banget. Dan makanya lineup Mobius ini memang targetnya untuk casual gaming dan lebih versatile kalau dibandingkan sama monitor Zowie yang lebih ditargetkan untuk competitive gaming. Dan buat fitur gamingnya sendiri, monitor ini punya fitur FreeSync yang bisa kalian pakai kalau kalian pakai VGA card dari AMD. Dan kalau kalian pakai VGA card dari Nvidia, kalian juga bisa pakai G-Sync karena monitor ini juga bisa G-Sync compatible kalau misalnya kalian menggunakan kabel DisplayPort. Dan ada fitur-fitur lain seperti Black Equalizer dan juga Color Vibrance yang bisa kalian pakai yang sebelum-sebelumnya udah pernah gue jelasin tiap kali gue nge-review monitor BenQ, yang cukup berguna juga tergantung dari game yang kalian mainin. Gue udah coba main beberapa match Valorant di monitor ini dan secara overall memang monitor ini udah sangat smooth banget untuk game kompetitif seperti ini. Gue pribadi sejujurnya udah nggak bisa bedain lagi bedanya 1 millisecond response time-nya penalty N dengan 2 millisecond kayak yang ada di monitor ini. Karena gue ngerasanya udah smooth aja dan nggak kelihatan ada ghosting juga. Jadi sebenarnya monitor ini masih fine-fine aja sih menurut gue untuk game kompetitif. Kalau misalkan mau dipakai untuk main game yang gak kompetitif dan udah support HDR, monitor ini udah sangat baik banget juga untuk kalian bisa nikmatin kualitas warnanya. Ditambah lagi ada fitur HDRI yang tadi itu kalian bisa switch mau ke mode game atau cinema kalau misalkan kalian pengen nonton film. Kemarin itu gue sempet coba editing foto dan juga video di monitor ini, dan gue sih udah cukup puas karena reproduksi warnanya udah cukup bisa diandalkan, at least untuk gue yang sering pakai Premiere Pro ataupun Adobe Lightroom yang kemarin itu gue coba. Jadi ya bisa dibilang BenQ X2710 ini memang adalah sebuah monitor yang sangat versatile banget karena untuk main game juga udah enak, udah 144Hz, 2 millisecond, lalu udah support FreeSync juga, lalu untuk entertainment juga udah oke banget, ada HDR segala macem, dan bahkan sampai untuk keperluan editing foto atau video monitor ini udah sangat aman untuk dipakai. Lalu buat harganya sih gue pribadi sebenarnya nggak bisa komplain karena monitor ini fitur-fiturnya udah sangat banyak, dan bahkan fitur-fitur yang ada di X2780Q yang sebenarnya harganya itu lebih tinggi, itu hampir semua fiturnya udah diturunkan di monitor ini. Jadi ya bisa dibilang harganya gue nggak bisa marah atau komplain sama sekali lah. Dan paling kalau misalnya kalian lagi cari monitor 27 inch 1440p 144Hz 2 millisecond yang color akurasinya bagus, gue rasa nggak susah buat gue untuk merekomendasiin monitor ini. Jadi ya gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kenang ID. Sampai jumpa di video berikutnya.